Siapa yang tak kenal Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita sebut dengan B.J. Habibie? Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menuntut ilmu di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang pada tahun 1955. Beliau meraih gelar Dr. Engineer dengan predikat Summa Cum Laude. Hampir 20 tahun beliau berkarir di Jerman. Beliau bahkan pernah menduduki jabatan wakil presiden perusahaan penerbangan di Jerman, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia tidak pernah pudar. Dan pejuang itu selalu merakyat dan pro rakyat. Dan pejuang itu tahan banting. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia? Bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Pesawat seri N250 bentuk nyata cinta beliau untuk Indonesia. Tujuannya tak lain agar negara ini mampu membuat pesawatnya sendiri, agar Indonesia yang secara geografis berupa banyak kepulauan bisa terkoneksi lewat jalur udara. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Bi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Begitu banyak sikap Pak Habibie yang dapat kita jadikan panutan. Beliau lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja dan belajar. Terus terang saya membutuhkan hanya 4 jam itu sehari tidur. Saya isi waktunya itu dengan baca. Dan baca yang saya baca adalah bidang-bidang yang saya gemari. Presidennya Habibie, wakil presidennya Habibie, yang menguasai legislatif, yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik, mengadakan perubahan berdasarkan keyakinan. Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dengan Pak Harto. Pesawat R80 merupakan lanjutan dari pesawat N250. Pengembangan pesawat ini disambut positif oleh Presiden Joko Widodo. B.J. Habibie memilih memberdayakan pengusaha lokal dan masyarakat untuk dapat memajukan industri penerbangan Indonesia. Tawaran dari pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman ditolak Habibie. Jiwa nasionalisme yang dimilikinya begitu kuat dan pulang kampung menjadi pilihannya. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahmu, makmur dan suci. Habibie menjabat sebagai presiden di masa yang sulit. Beliau menjabat pada masa krisis ekonomi. Walaupun bukan seorang ekonom, beliau berhasil beradaptasi, memberikan keseimbangan dan menurunkan nilai tukar dolar dari 16.650 menjadi 6.500 rupiah. Harus berusaha agar supaya menjadi unggul dalam bidangnya masing-masing. Dan harus bisa bekerja sama dalam satu tim. Teamwork sebagai satu tim itu ya unggul dalam segala bidang. Dan itu memperjuangkan kepentingan besar. Dan dalam tim itu harus transparan. Indonesia tentulah sangat berduka atas kehilangan sosok besar seperti beliau. Beliau meninggalkan banyak pelajaran berharga untuk bangsa Indonesia dan merupakan sosok yang patut kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga nilai-nilai kebangsaan, optimisme, dan kejujuran, serta integritas yang beliau wariskan kepada kita dapat kita tanamkan ke dalam diri kita untuk melanjutkan perjuangan membangun Indonesia yang lebih maju.